Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Video ini kami buat sebagai tugas sistem informasi akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari SEMM. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu mengenai siklus produksi. Sebelum ke materi, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Halimatus Syadiah dengan NIM 3403180108. Saya Irita Herawati dengan NIM 3403180094. Adapun materi yang akan kami bawakan sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Pengertian siklus produksi. Siklus produksi merupakan kumpulan aktivitas bisnis yang terjadi secara berulang-ulang dan operasi pemrosesan data yang berhubungan dengan produksi dari produk. Informasi akuntansi biaya yang akurat dan tepat waktu adalah input penting untuk membuat keputusan tentang produk mix, produk pricing, resource allocation and planning, kemudian cost management. Diagram konteks siklus produksi. Yang pertama, siklus pendapatan yang memberikan informasi produk pesanan dan prediksi penjualan kepada siklus produksi. Kemudian siklus produksi memberikan informasi kepada siklus pendapatan tentang produk apa saja yang telah selesai dan siap untuk dijual berupa produk jadi. Yang kedua, informasi bagian bahan baku dikirim ke siklus pembelian. Kemudian siklus pembelian memberikan informasi bahan baku yang dibeli serta pengeluaran lain yang termasuk dalam overhead pabrik. Yang ketiga, informasi tentang kebutuhan tenaga kerja akan dikirim ke sistem manajemen SDM yang nantinya akan memberikan data tentang tersedianya tenaga kerja serta biayanya. Yang keempat, informasi tentang harga pokok produksi akan dikirimkan ke siklus buku besar dan pelaporan. Setelah membahas mengenai diagram korteks, kita menuju ke 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi, yaitu sebagai berikut. Aktivitas yang pertama yaitu produk desain atau desain produk. Tujuan aktivitas ini yaitu untuk merancang produk yang memenuhi keinginan konsumen akan kualitas, ketahanan, fungsionalitas produk tersebut, dan meminimalkan biaya produksi. Aktivitas produk desain ini membutuhkan 2 dokumen. Yang pertama, bill of material, yaitu berisi bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi barang jadi, kemudian operation list, yaitu informasi bagaimana memproduksi setiap produk. Dalam produk desain ini, seorang akuntan dapat terlibat dalam memberikan informasi perbedaan desain, serta mempengaruhi biaya produksi dan profitabilitas, menyediakan data tentang perbaikan dan biaya garansi berkaitan dengan produk yang telah ada. Setelah melakukan desain produk, langkah selanjutnya yaitu planning and scheduling, perencanaan dan penjadwalan. Tujuan aktivitas ini adalah rencana produksi yang telah cukup efisien untuk memenuhi order yang telah ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menciptakan persediaan barang jadi yang berlebihan. Ada 2 metode umum dari perencanaan produk. Yang pertama, Manufacturing Resource Planning atau MRP. Kemudian Just in Time, JIT. MRP ini merupakan singkatan dari Material Resource Planning yang menyesuaikan kapasitas produksi dengan kebutuhan bahan baku yang ada dengan perkiraan permintaan penjualan. Kemudian JIT. Tujuan JIT ini untuk meminimalkan persediaan bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam aktivitas ini membutuhkan dokumen sumber berupa Master Product Schedule atau MPS, menentukan berapa banyak dari setiap produk yang harus diproduksi selama periode perencanaan dan ketika produk harus dilaksanakan. Kemudian material requisition, yaitu mengotorisasikan pemindahan bahan baku dari gudang ke pabrik. Pemindahan dari material ini didokumentasikan dalam move ticket.
Peran akuntan dalam planning and scheduling ini yaitu memastikan bahwa sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan melaporkan biaya sesuai dengan teknik perencanaan produksi yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian, memilih metode mana nih yang lebih cocok antara MRP atau just in time. Yang ketiga ada operasi produksi. Tujuan dari operasi produksi adalah otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Peran akuntan dalam operasi produksi adalah memahami bagaimana Computer Integrated Manufacturing atau biasa disingkat CIM dalam mempengaruhi sistem informasi akuntansi. CIM sendiri adalah penggunaan berbagai bentuk TI dalam proses produksi seperti robot, mesin yang dikendalikan oleh komputer untuk mengurangi biaya produksi. Setiap perusahaan membutuhkan data mengenai 4 segi berikut ini dari operasi produksinya. Yang pertama, bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jam tenaga kerja yang digunakan. Yang ketiga, operasi mesin yang digunakan, serta biaya overhead produksi lainnya yang terjadi. Lalu yang keempat ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu proses pencatatan keuangan yang di dalamnya terjadi penggolongan dan peringkasan atas suatu biaya produksi, penjualan produk ataupun jasa menggunakan suatu cara tertentu dengan penjelasannya. Akuntansi biaya ini diperlukan untuk pertanggungjawaban kepada pihak eksternal perusahaan, seperti investor ataupun kreditur, serta pihak internal manajemen perusahaan itu sendiri. Akuntansi biaya sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan karena data historis yang disajikan akan pencatatannya akan sangat penting digunakan oleh manajemen dalam mengambil keputusan atau kebijakan di waktu yang akan datang. Tujuan akuntansi biaya sendiri adalah sebagai sumber informasi tentang semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Fungsi akuntansi biaya ada dua. Yang pertama, penentuan harga pokok. Penentuan harga pokok diperoleh dengan cara mencatat, menggolongkan, memonitor, dan meringkas seluruh komponen biaya yang berhubungan dengan proses produksi. Dari data historis yang digunakan, acuan pihak manajemen dalam menentukan biaya harga pokok produksi. Yang kedua, ada perencanaan dan pengendalian. Lalu selanjutnya ada tujuan dasar dari sistem akuntansi biaya. Yang pertama, memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, penilaian kinerja dari operasi produksi. Yang kedua, memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menerapkan harga serta keputusan bauran produk. Dan yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya ada tujuan siklus produksi. Yang pertama, semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Yang keempat, semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Yang keenam, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.